Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arebafi. Saya dari kelas SPGFA. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait poin-poin apa saja yang ada dalam video pembelajaran di MAS terkait materi tentang hidrologi. Jadi saya akan sedikit menjelaskan video yang pertama yang berjudul Explained World's Water Crisis. Nah, jadi video pertama ini suatu video dokumenter dari Netflix sebenarnya. Jadi video ini membahas bagaimana dunia sedang menuju krisis air tawar yang serius dan bagaimana cara kita mengelola sumber daya air ini yang akan menentukan masa depan peradaban manusia nantinya. Jadi setidaknya ada 5 poin-poin penting dalam video pertama. Poin pertama yaitu ada anggapan mitos kelimpahan air. Jadi kan ada anggapan bahwa bumi ini adalah sebutannya planet biru ya, yang mana didominasi 90% lebihnya itu adalah komposisi bumi itu adalah air gitu kan. Nah jadi meskipun bumi ini dikatakan adalah planet biru, tapi kenyataannya tuh nggak kayak begitu sebenarnya. Memang bumi itu didominasi oleh air, akan tetapi sebenarnya sekitar hanya 1% dari air yang di bumi yang bisa digunakan. Nah 97% air di bumi itu adalah air laut dan 2%-nya membeku di kutub. Nah sedangkan manusia itu hanya bisa bergantung pada 1% air tawar cair yang tersedia. Lalu kemudian ada masalah lokasinya nih. Nah jadi ketersediaan air itu di bumi itu nggak merata. Contohnya kayak Kanada itu memiliki 10.000 kali lebih banyak air per kapita dibandingkan dengan Kuwait. Lalu poin kedua adalah krisis di kota-kota besar. Nah, banyak kota-kota besar di dunia ini terancam kehabisan air, seperti yang ada istilah Day Zero di Cape Town. Jadi di Cape Town itu hampir menjadi kota besar pertama yang mematikan keran airnya secara total karena kekeringan parah. Kemudian ada kota Meksiko. Nah, kota ini tenggelam hingga 22 cm per tahun karena terlalu banyak menyedot air tanah aquifer dan butuh ribuan tahun untuk terisi kembali. Lalu ada kota yang ketiga tuh kota Jakarta. Kota ibu kota di Indonesia ya, Jakarta. Nah, Jakarta ini disebutkan sebagai salah satu kota yang akan mengalami krisis serupa dalam beberapa dekade ke depan jika pola penggunaan airnya, tata airnya itu nggak berubah. Kemudian poin ketiga adalah penggunaan air yang tak terlihat atau virtual water. Nah, jadi kan kadang kita sering kayak ngerasa hemat air karena kadang kita suka ngerasa hemat air cuman karena kita gunain sedikit air gitu. Kita gunain sedikit air untuk minum atau mandi. Nah, padahal konsumsi terbesar itu ada pada produk yang kita gunakan. Contohnya adalah pada penggunaan di rumah tangga. Rumah tangga itu menggunakan sekitar 8% air tawar di dunia. Kemudian ada penggunaan pada industri dan pertanian. Merupakan pengguna terbesar nih industri dan pertanian. Misalkan satu hamburger itu membutuhkan 1.650 liter air untuk diproduksi, terutama untuk menumbuhkan pakan ternak. Lalu ada contoh juga dalam video, mengambil contoh satu kaos cotton itu membutuhkan 2.500 liter air. Lalu yang keempat, poin keempat itu adalah masalah ekonomi dan harga air. Jadi dalam video pertama ini menyoroti bahwa air itu sering dianggap nggak berharga secara ekonomis sehingga sering disia-siakan. Harga terlalu murah nih. Contoh banyak tempat di dunia nih kayak air tuh seolah-olah nggak dihargain. Dan ada anggapan bahwa air itu nggak akan pernah habis. Contoh lagi, petani di gurun California itu menanam alfalfa. Itu sebuah tanaman yang haus air karena harga air yang disubsidi itu sangat murah. Lalu kemudian ada infrastruktur yang buruk. Jadi karena air ini dianggap komoditas yang nggak berharga gitu. Jadi pemerintah ini sering mengabaikan pipa-pipa yang bocor. Nah, kota Meksiko nih contohnya, dia kehilangan hampir 50% air minumnya cuman karena masalah kebocoran pipa. Lalu poin kelima atau poin terakhir yang saya soroti di sini adalah air sebagai hak asasi manusia. Terjadi perdebatan besar nih mengapa air harus diprivatisasi atau tetap menjadi hak asasi. Konflik kelangkaan air itu memicu kekerasan di tempat-tempat seperti Nigeria, Sudan, Darfur, serta berkontribusi pada perang saudara di Suriah. Jadi
masalah krisis air itu dapat menimbulkan konflik antar golongan, konflik antar komunitas. Ya karena mereka berkonflik, ada ketegangan ya karena memang mereka krisis air, kekurangan air gitu. Lalu ada solusi yang dilematis, jadi kayak jika harga air dinaikkan untuk mendorong konservasi, kaum miskinlah yang paling menderita. Nah, PBB menegaskan akses air adalah HAM, namun memberi harga yang tepat penting agar industri tidak boros. Jadi kalau di kesimpulan di video pertama ini, tuh menekankan bahwa kita tuh harus mulai menghargai air sebelum ketersediaannya habis. Contoh keberhasilan di Cape Town menunjukkan bahwa dengan kesadaran warga yang drastis, penggunaan air bisa dikurangi hingga setengahnya, membuktikan bahwa perubahan perilaku manusia sangat mungkin dilakukan untuk mencegah bencana. Lalu kemudian masuk ke poin dari video kedua. Jadi saya menyoroti poin-poin penting daripada video kedua yang berjudul hidrologi daerah aliran sungai, catchment hydrology atau DAS daerah aliran sungai, dan bagaimana air berinteraksi dengan bentang alam geomorfologi. Jadi poin-poin yang akan dibahas itu antara lain, pertama ada hubungan antara geomorfologi dan hidrologi. Jadi kan kalau geomorfologi itu kan mempelajari evolusi bentang alam seperti lereng, bukit, dan pembentukan tanah. Nah, sementara hidrologi mempelajari bagaimana air mengalir melalui sistem tersebut. Lalu topografi itu kan kayak ketinggian suatu tempat ya. Nah, topografi itu menentukan kemana air mengalir. Air itu mengalir ke bawah mengikuti gravitasi kan. Dan sebaliknya, air yang mengalir membentuk landscape melalui proses erosi dan deposisi material. Lalu kedua ada definisi daerah aliran sungai itu sendiri atau DAS, catchment atau bahasa Inggrisnya watershed. Nah, tiga istilah ini tuh kayak catchment, watershed, dan atau drainage basin. Kalau DAS itu sendiri adalah unit fundamental hidrologi, yaitu suatu area yang menampung curah hujan dan mengalirkannya ke satu titik keluar outlet tertentu. Nah, batas DAS itu ditentukan apa sih? Batas DAS itu ditentukan oleh punggungan bukit atau area tinggi di mana air mulai mengalir menjauh dari titik keluar DAS tersebut. Lalu ketiga ada siklus air dan keseimbangan air atau water balance. Jadi di sini tuh ada di film video juga menunjukkan suatu rumus dari keseimbangan air ya, persamaan sih, yang mana persamaan atau rumus dasar keseimbangan air dalam sebuah DAS atau water catchment itu di persamaannya berbunyi kayak Q sama dengan P min ET min delta S. Jadi Q itu atau discharge atau debit air sama dengan P, precipitation atau input utama air dalam bentuk hujan, salju atau es, dikurang sama ET. ET itu singkatan dari evapotranspiration atau kehilangan air melalui penguapan fisik, evaporasi, dan juga penguapan dari tumbuhan, transpirasi. Jadi evapotranspirasi itu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Lalu ET tadi dikurang dengan delta S. Delta S itu adalah change in storage atau perubahan air yang tersimpan di dalam DAS seperti danau, air tanah, atau tumpukan salju. Lalu poin keempat adalah interaksi air, tanah, dan air permukaan. Jadi air itu nggak cuma ngalir di permukaan, tapi juga bisa meresap ke bawah tanah atau istilahnya infiltrasi. Lalu kemudian ada base flow atau aliran dasar. Jadi air tanah yang muncul kembali ke sungai serta menjaga sungai tetap mengalir bahkan saat tidak ada hujan sekalipun. Lalu di daerah kering atau arid, sungai seringkali tidak memiliki aliran dasar dan hanya terisi air saat terjadi hujan, di mana air tersebut justru meresap ke bawah untuk mengisi air tanah. Lalu secara keseluruhan ya, video kedua ini menekankan bahwa jumlah debit air permukaan atau Q yang tadi itu persamaannya Q sangat bergantung pada keseimbangan antara input curah hujan dan kehilangan melalui penguapan serta penyimpanan, yang pada akhirnya akan mengaruhi evolusi tentang alam dan jangka panjang. Jadi dari kedua video tersebut dapat saya simpulkan bahwa meskipun berasal dari sudut pandang yang beda nih, perspektif yang berbeda, yang satu kan video satu tadi dari sudut pandang krisis global ya, dan satunya lagi video kedua dari sudut pandang atau perspektif akademis geomorfologi. Nah, kedua video tersebut apabila disatukan atau ditarik kesimpulannya akan menghasilkan satu kesimpulan kayak
air ini adalah mesin utama yang bentuk dan mempertahankan kehidupan serta peradaban di bumi. Tapi keberadaan air ini masih sangat terbatas dan rapuh. Jadi kan tadi dalam video 1 dan 2 kayak disebutkan air sebagai pembentuk bentang alam peradaban, dari aliran sungai, das, segala macam. Lalu kedua tuh sistem yang tertutup dan terbatas kayak secara hidrologis kan ada istilah keseimbangan air yang tadi persamaan tadi, Q sama dengan P dikurang evapotranspirasi dikurang delta S. Lalu ketiga ada krisis distribusi dan kesadaran. Lalu solusi dari krisis air ini tuh perlu namanya kombinasi antara pemahaman sains dan perubahan perilaku. Cara perilaku kita perlu memahami cara kerja daerah aliran sungai atau water catchment dan air tanah agar tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Kita harus mulai menghemat dan menghargai air sebagai sumber daya yang sangat berharga. Jadi air itu kita harus anggap sebagai komoditas yang harus dihemat tanpa menghilangkan statusnya sebagai hak asasi manusia. Jadi kalau singkatnya nih, jika video hidrologi tadi itu kan ngasih kita rumus bagaimana cara air kerja di alam ya. Nah, sedangkan video pertama itu video krisis air memberikan kita peringatan nih tentang apa yang bakal terjadi jika kita mengabaikan variabel-variabel dalam rumus hidrologi tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya terkait kedua video yang ada dalam MAS terkait materi pelajaran hidrologi. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.